Assalamualaikum Bu Yuni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah hari ini saya kabar baik. Kita ada waktu 10 sampai 15 menit Bu untuk mengobrol. Apa yang kira-kira kita obrolin hari ini Bu? Ini Bu, saya ingin mengobrolkan tentang anak murid saya Bu, ada sedikit kendala ini. Oke, sebelum kita mulai Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sebelum kita mulai mengobrol lebih jauh lagi Bu. Sebetulnya perasaan saya agak sedikit bingung. Mau mulai dari mana nih saya ceritanya, karena ini kan merupakan problem saya di dalam kelas yang menurut saya masih sulit saya selesaikan dari awal ajaran baru sampai mau semester 1 ini Bu, masih belum bisa terselesaikan. Oh, seperti itu. Oke Bu ya, mari kita jadikan obrolan ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus gitu ya yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu? Ada Bu, salah satu murid saya ada yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, padahal anak tersebut kan sudah kelas 5 yang seharusnya saya itu tidak perlu lagi harus membimbingnya dalam hal membaca dan menulis gitu loh Bu, seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi murid Ibu udah kelas 5 belum bisa baca tulis. Ya betul Bu. Hmm. Kita ini punya waktu pendek nih Bu ya. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Ibu ingin dapatkan? Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari obrolan kita ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari obrolan kita ini, dari kebingungan yang saya rasakan saat ini, dan saya ingin agar murid saya dapat membaca dengan lancar agar dia dapat mudah memahami pelajaran saya Bu, karena selama ini apabila saya memberikan pelajaran pasti ada kendalanya, pelajaran itu tidak dapat tuntas dengan waktu yang tepat dia, dikarenakan ada hambatan anak tersebut kesulitan dalam membaca dan menulisnya. Jadi yang saya harapkan anak itu juga dapat menyesuaikan dengan temannya, mengikuti teman-temannya, dan tidak menghambat proses pembelajaran, dan terlebih lagi anak tersebut layak untuk naik di kelas 6 nanti Bu, seperti itu. Baik Bu, supaya murid Ibu bisa baca tulis lancar sebelum kelas 6 gitu Bu ya. Ya, seperti itu Bu. Nah, kalau menurut Ibu kriteria murid yang semangat belajar dengan lancar membaca menulis itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut kriteria saya sih, murid yang bisa membaca dan menulis dengan lancar itu dia mampu membaca dengan cepat, dengan skala waktu yang sudah saya tentukan, kemudian dapat menulis dan membaca dengan jelas, dan dapat memahami huruf dan kata dengan baik, seperti itu Bu. Oke Bu ya, jadi mampu membaca dengan cepat, tanpa dituntun dan tidak mengeja lagi gitu Bu ya. Terus kemampuan Ya. menulis dengan jelas, intinya bisa memahami huruf dan kata. Selain itu ada lagi Bu? Ya. Ya, dapat berpikir secara berstruktur Bu, maksud saya berstruktur di sini dapat menyampaikan sesuatu dengan jelas, mudah dibaca dengan orang lain maupun diri sendiri. Jadi dia bisa menyampaikan sesuatu hasil karyanya yang dapat dengan mudah dia baca dengan dirinya dia sendiri maupun dengan orang lain. Tentunya saya sebagai wali kelasnya, saya dapat dengan mudah membaca tulisannya, seperti itu Ibu. Oke, ada beberapa kriteria tadi Bu ya. Membaca mandiri dengan cepat, tidak mengeja, bisa dipahami tulisannya dan dapat dibaca oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10 Bu. Sekarang murid Ibu Yuni yang belum bisa lancar baca tulis tadi, kalau dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan Ibu untuk bisa baca tulis tadi siswanya Bu? Oke, untuk saat ini masih di angka 5 menurut saya Bu, masih mencapai angka 5. Oh, oke, masih di angka 5 ya Bu ya. Apa Iya. kendalanya Bu ya, sehingga masih di angka 5 itu Bu? Kendalanya mungkin motivasi dari orang tua masih kurang Ibu, kemudian pengaruh lingkungan juga bisa, karena kan sekarang kan gadget itu dapat mempengaruhi anak untuk malas belajar, Ibu. sehingga dapat mempengaruhi juga cara belajarnya seperti apa. Jadi anak itu
belajarnya itu malas-malasan seperti itu Bu. Terus orang tuanya ini juga ini kurang memberi motivasi. Saya sudah juga memberitahu orang tuanya, namun orang tuanya hanya bilang saya pasrahkan kepada ibu gurunya di kelas seperti itu. Lumayan banyak juga Bu ya tantangannya ya. Nah, Iya Bu. kalau pandangan Ibu sendiri, kalau di angka 10 sepertinya agak susah Bu ya. Nah, kalau Iya. Ibu Yuni ingin lihat muridnya ini berada di level berapa Bu ya untuk bisa baca tulis tadi? Ya, nanti ke depannya setelah menemukan solusi, saya akan menginginkan murid saya itu pada level 8, Bu. Tapi saya harus mencari alternatif yang lebih menarik lagi sekarang tuh saat ini. Berarti Ibu akan cari alternatif yang lebih menarik lagi untuk mencapai di angka 8 itu. Gitu Bu ya? Iya. Yes. Untuk saat ini saya pikir seperti itu Bu. Jadi alternatif apa yang nanti akan saya lakukan untuk anak tersebut untuk dalam mengalami kenaikan dalam proses pembelajaran. Baik. Kalau menurut pengamatan Ibu, anak ini mau diperlakukan seperti apa Bu ya agar bisa membaca dan menulis lancar sebelum kelas 6? Oke. Di dalam kelas saya itu kan ada 29 anak ini Bu, di situ kan hanya satu yang menurut saya sangat istimewa ya. Jadi menurut saya anak itu harus diperlakukan secara istimewa, harus ada bimbingan ekstra, kemudian pemenuhan kebutuhan belajar yang sangat ekstra juga agar membaca dan menulisnya itu lebih baik Bu, seperti itu. Oke ya, jadi tadi kalau saya tangkap ada 2 alternatif Bu ya yang bisa dilakukan, yaitu memberi perlakuan istimewa dengan bimbingan ekstra, dan yang kedua menggunakan metode kreatif yang menyenangkan gitu Bu ya kalau saya tangkap tadi Bu. Iya, seperti itu. Iya Bu. Oke. Kemungkinan yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu Ibu? Dalam waktu dekat ini kemungkinan yang akan saya lakukan yaitu menyajikan cerita bergambar. Jadi anak tersebut dapat tertarik melihat gambarnya, dan yang saya harapkan semoga murid tersebut dapat tertarik untuk membaca. Dari melihat gambar kan ada rasa ketertarikan. Nah, dari rasa ketertarikan dia akan ada minat ini untuk rasa ingin tahunya gambar ini menceritakan tentang apa. Nah, di situ yang saya ingin kembangkan untuk proses membacanya. Oke, tadi menyajikan cerita bergambar gitu Bu ya. Iya. Ada lagi Bu selain itu Bu? Nah, selain itu kemungkinan untuk meningkatkan dalam proses menulisnya, saya akan menyajikan video yang menarik. Jadi setelah saya menyajikan video, saya akan menyuruh anak tersebut untuk menceritakan kembali apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan kata-katanya sendiri, namun tidak lepas dari bimbingan saya. Oke. Kira-kira kapan hal tersebut akan dimulai dilakukan Bu? Kemungkinan akan saya lakukan di awal semester 2 Bu. Saya harus mempunyai target 2 bulan agar anak itu bisa calis Bu, baca tulis. Gitu. Berarti setelah Desember ini Bu ya? Iya, setelah ulangan semester. Iya. Nah, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu ya dalam hal ini? Yang pertama, saya meminta bantuan terhadap orang tua. Kemudian yang kedua, teman sejawat dari kelas rendah. Karena guru kelas rendah itu mempunyai banyak metode atau trik-trik yang sangat menarik agar anak tersebut itu dapat termotivasi untuk membaca lancar dan menulis dengan jelas. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik Bu ya, tak terasa kita sudah ada di penghujung nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini Bu? Banyak sekali Bu, terutama saya dapat menemukan solusi atau ide dari permasalahan saya sendiri dengan bimbingan Ibu. Perasaannya bagaimana sudah Bu ini? Setelah mengobrol ini Bu? Agak sedikit lega sudah Bu. Dan saya lebih semangat lagi untuk melakukan ide-ide yang baru agar murid saya nanti itu layak untuk naik di kelas 6 dan tidak ada lagi kendala dalam calisnya. Oke, semoga sukses nanti Bu ya setelah Desember bisa menjalankan apa yang Ibu mau upayakan tadi. Dan semoga di pertemuan selanjutnya Ibu sudah ada kabar yang baik yang bisa dibagikan kepada saya Bu. Oke, insya Allah akan saya memberikan kabar baik terhadap Ibu. Terima kasih Ibu atas bantuannya.
sama-sama Ibu.